kembali lagi di channel Hashtags. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang percabangan alias branching pada PHP. Percabangan itu adalah alur program yang bercabang karena adanya kondisi yang menghasilkan dua output atau lebih. Kalau di kehidupan sehari-hari, ibarat contohnya adalah kondisi buat nentuin hadiah atas pembelian barang yang lagi promo. Misalnya, kalau beli 2 maka gratis 1, atau potongan harga kalau belanja lebih dari 100.000, dan lain-lain. Buat nanganin kondisi kayak gitu, pada pemrograman bisa dibuat dengan pakai percabangan ini. Percabangan itu ada 3 jenis. Ada if else, switch case, dan pakai operator ternary. Ketiganya punya fungsi yang sama, tapi cara penulisan statementnya berbeda. Percabangan ini akan bikin program yang dibikin seolah punya logika untuk memproses suatu nilai dan memberikan satu hasil dari beberapa pilihan tergantung kondisi atau ketentuan. Langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama adalah if dan if else. Misalkan pada sebuah toko ada promo beli 2 gratis 1. Nah, berarti kriteria untuk dapat gratis satunya adalah dengan beli 2 item. Maka kalau diimplementasiin ke program dengan pakai percabangan if ini adalah kayak gini. Pertama-tama kita bikin variabel yang berisi jumlah pembelian. Ketentuannya adalah jika membeli 2 barang atau lebih, maka hasilnya adalah mendapatkan gratis 1 barang. Ketentuan ini kita sebut dengan kondisi. Jadi kalau kondisinya terpenuhi, maka teks ini akan tampil. Gimana kalau mau munculin pesan ketika kondisinya tidak terpenuhi? Caranya bisa pakai else. Jadi ketika barang yang dibeli kurang dari 2, maka tampil pesan yang ada pada blok else ini. Jadi kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka blok else ini yang akan dijalanin sama PHP dan blok if akan diabaikan. Cara kerja if dan else ini adalah pertama-tama nilai pada variabel akan dicek di dalam tanda kurung ini. Di sini tertulis, jika beli lebih dari sama dengan 2, maka yang di dalam blok if ini akan dijalanin dan blok else akan diabaikan. Tapi kalau belinya kurang dari 2, artinya kondisi ini nggak terpenuhi. Jadi blok else yang bakalan dijalanin. Sekarang gimana caranya kalau kita mau nentuin potongan harga kayak pembelian di atas 100.000, 200.000, dan seterusnya? Untuk kondisi kayak gini, kita bisa pakai percabangan if dan else if. Contohnya adalah kayak gini. Perhatiin kondisi nilai pada tanda kurung ini. Di sini ada 4 blok. Salah satu dari 4 blok ini akan jalan tergantung berapa total belanja. Kalau lebih dari 100.000 atau sama dengan 100.000, maka dapat diskon 5%. Selain itu, jika total belanja lebih dari 200.000 atau sama dengan 200.000, maka diskon 10%, dan seterusnya. Yang kedua, kita bahas switch case. Percabangan dengan pakai switch case ini sejenis dan cara kerjanya juga kurang lebih sama kayak percabangan if else. Bedanya percabangan ini nggak bisa dipakai ke nilai dengan rentang tertentu. Jadi kondisi di sini hanya bisa pakai nilai spesifik aja. Cara penulisannya adalah kayak gini. Pertama-tama buat blok switch dan di dalam tanda kurung ini isinya adalah variabel penampung nilai. Terus di dalamnya bikin blok case. Blok case ini bisa kita isi sama parameter nilai alias value. Parameter itu adalah inisial dari variabel atau input yang dibutuhin sama sebuah function. Terus di dalamnya kita bisa isi dengan hasil jika nilai yang dipilih sama dengan value yang ada pada case. Setiap case diakhiri sama break. Kalian bisa buat lagi case yang lain sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk nentuin hadiah kayak gini. Misalkan value pada variabel pilihan adalah 3. Selanjutnya pada switch ini akan menerima nilai yang ada pada variabel pilihan. Pada blok case, jika nilainya adalah 1, maka string ini akan ditampilin. Jika pilihannya 2, maka akan muncul string ini, dan seterusnya. Untuk default ini adalah nilai yang tampil jika kondisi tidak terpenuhi.
Yang ketiga, kita bahas percabangan dengan operator ternary. Percabangan pakai operator ternary ini adalah bentuk lain dari percabangan if. Artinya, ini adalah bentuk yang lebih sederhana lagi dari percabangan if. Dengan pakai percabangan ini, bentuk coding kalian jadi lebih simpel dan sederhana. Tapi ini hanya bisa nentuin antara dua kondisi aja. Kalian pasti udah tahu maksud dari coding ini. Buat yang belum tahu, bisa simak penjelasan dari hashtags di video ketiga pada playlist PHP. Itulah penjelasan buat materi percabangan pada PHP. Kalian bisa terapin ini ke contoh lain kayak nentuin grade pada nilai ujian, atau ngasih gratis ongkir kalau total belanja lebih dari sekian rupiah, dan lain-lain. Tinggal pilih aja mau pakai percabangan if else, switch case, atau operator ternary. Thanks banget buat yang udah nonton. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, silahkan like dan subscribe.